warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidah, NIM 10573114922 dari kelas akuntansi 22E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh kasus mengenai pengelolaan aktivitas untuk peningkatan nilai atau value produk atau jasa konsumen, meningkatkan daya saing dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan metode ABM, Activity Based Management, yang berjudul Memperbaiki Efisiensi Operasional PT Sakura dengan Activity Based Management. Dalam dunia bisnis, efisiensi dan pengelolaan biaya adalah hal yang sangat penting, tetapi tidak selalu mudah dilakukan. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam mengontrol pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas dan produktivitas. Salah satunya adalah PT Sakura, sebuah perusahaan fashion yang mengalami kenaikan biaya operasional tanpa mengetahui penyebab pastinya. Lalu, bagaimana mereka mengatasinya? Mari kita bahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Sebuah perusahaan lokal yang memproduksi pakaian casual wanita dan bermutu. Target utama mereka adalah remaja wanita yang menginginkan pakaian modis dengan harga terjangkau, tetapi tetap memiliki kualitas yang bagus. Selama beberapa tahun terakhir, penjualan PT Sakura terus meningkat, dan permintaan produk mereka semakin tinggi. Namun anehnya, keuntungan perusahaan tidak bertambah signifikan. Tim manajemen akhirnya melakukan evaluasi mendalam terhadap operasional perusahaan. Hasilnya cukup mengejutkan, ternyata ada banyak biaya yang meningkat karena aktivitas yang kurang efisien. Barang jadi sering menumpuk di gudang, proses pengemasan memakan waktu yang cukup lama, dan distribusi ke toko-toko mitra sering terhambat karena rute pengiriman yang tidak optimal. Melihat situasi ini, PT Sakura memutuskan untuk mencoba pendekatan Activity Based Management atau biasa disebut dengan ABM. Activity Based Management adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Atau secara sederhananya, Activity Based Management adalah cara untuk melihat lebih dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan. Metode ini dapat membantu perusahaan memahami aktivitas mana yang benar-benar penting atau memberikan nilai tambah dan mana yang sebenarnya membuang-buang waktu dan biaya. Identifikasi aktivitas dan biaya. Langkah pertama dalam ABM adalah mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan perusahaan. Di PT Sakura, tim manajemen membagi 5 aktivitas utama yang memengaruhi biaya operasional mereka. Yang pertama ada pemotongan dan penjahitan kain. Ini adalah aktivitas inti dalam produksi pakaian. Tim produksi harus memotong kain sesuai desain, kemudian menjahitnya menjadi pakaian yang siap dijual. Untuk aktivitas ini mencapai 30 juta per bulan. Yang kedua, pengecekan kualitas. Setiap pakaian diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada cacat. Pengecekan ini penting untuk menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Biaya untuk aktivitas ini adalah 20 juta per bulan. Kemudian, penyimpangan barang jadi. Barang yang sudah selesai diproduksi seringkali menumpuk di gudang. Karena jadwal distribusi yang tidak teratur, akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyimpan barang, yang mencapai 15 juta per bulan. Kemudian pengemasan dan labeling. Pakaian yang sudah selesai dijahit harus dikemas dan diberi label harga sebelum dikirim ke toko mitra. Proses ini masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Biayanya mencapai 20 juta per bulan. Kemudian distribusi ke toko mitra. Barang jadi didistribusikan ke toko-toko mitra yang tersebar di kota. Sayangnya rute pengiriman seringkali tidak optimal, sehingga biaya distribusi meningkat hingga 20 juta per bulan.
sehingga total biaya dari kelima aktivitas tersebut adalah 105 juta. Analisis aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Setelah aktivitas diidentifikasi, tim manajemen mulai menganalisis aktivitas apa saja yang memberikan nilai tambah dan aktivitas mana saja yang hanya membebani biaya atau tidak memiliki nilai tambah. Aktivitas bernilai tambah. Pertama ada pemotongan dan penjahitan kain. Kemudian yang kedua, pengecekan kualitas. Aktivitas ini dinilai penting karena langsung berhubungan dengan kualitas produk yang diterima pelanggan. Tanpa aktivitas ini, PT Sakura tidak akan bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Aktivitas tidak bernilai tambah. Pertama, penyimpangan barang jadi. Pelanggan tidak peduli berapa lama barang disimpan di gudang, yang penting bagi mereka adalah barang tersedia di toko tepat waktu. Jadi, aktivitas ini sebenarnya tidak memberikan nilai tambah secara langsung. Kemudian ada pengemasan dan labeling manual. Terus yang ketiga ada distribusi dengan rute kurang efisien. Aktivitas ini dinilai tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan, tetapi justru menambah biaya operasional perusahaan. Solusi dan implementasi. Setelah mengetahui aktivitas mana yang perlu diperbaiki, berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh PT Sakura. Yang pertama, mengurangi penyimpangan barang jadi. Tim produksi dan distribusi bekerja sama untuk menyusun jadwal yang lebih efisien. Barang jadi langsung dikirim ke toko mitra tanpa harus lama menumpuk di gudang. Hasilnya, biaya penyimpanan turun dari 15 juta menjadi 8 juta. Yang kedua, mengotomatisasi pengemasan dan labeling. PT Sakura memutuskan untuk menginvestasikan mesin pengemasan semi-otomatis. Awalnya ini membutuhkan modal yang cukup besar, tetapi dalam jangka panjang pengemasan turun dari 20 juta menjadi 13 juta per bulan. Selain itu, waktu pengemasan juga jadi lebih cepat. Kemudian mengoptimalkan rute distribusi. Tim logistik melakukan evaluasi rute pengiriman dan menemukan cara untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Biaya distribusi pun turun dari 20 juta menjadi 90 juta. Kemudian memperbaiki komunikasi antar divisi. Selain perbaikan pada aktivitas teknis, PT Sakura juga menyadari bahwa komunikasi antar divisi perlu diperbaiki. Sebelumnya, divisi produksi, distribusi, dan gudang seringkali bekerja secara terpisah. Tanpa koordinasi yang baik, akibatnya jadwal kerja tidak sinkron dan banyak waktu terbuang sia-sia. Terakhir, memberikan pelatihan kepada karyawan. PT Sakura juga menyadari bahwa perubahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari karyawan. Oleh karena itu, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami pentingnya efisiensi dan bagaimana cara menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, tim logistik diberi pelatihan tentang penggunaan aplikasi perencanaan rute, sementara tim pengemasan diajarkan cara mengoperasikan mesin baru. Evaluasi berkala untuk efisiensi berkelanjutan. Perubahan yang diterapkan PT Sakura bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang. Mereka melakukan evaluasi rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan efektif. Jika ditemukan kendala baru, perbaikan akan segera dilakukan agar efisiensi terus meningkat dan perusahaan tetap kompetitif di pasar. Hasil implementasi. Setelah 6 bulan menerapkan perubahan melalui pendekatan Activity Based Management atau biasa disebut dengan ABM,
PT Sakura mulai merasakan hasil yang sangat positif. Total biaya operasional perusahaan berhasil turun dari 105 juta menjadi 80 juta per bulan. Penghematan ini tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana ke hal-hal yang lebih penting, seperti promosi atau pengembangan produk baru. Perubahan yang dilakukan PT Sakura benar-benar memberikan dampak yang nyata. Dengan memfokuskan pada aktivitas yang benar-benar penting, mereka bukan hanya berhasil menekankan biaya, tetapi juga membuat sistem kerja menjadi lebih efisien. Karyawan yang sebelumnya merasa terbebani dengan pekerjaan manual, kini lebih nyaman dengan adanya teknologi yang membantu. Mitra kerja pun merasa lebih puas karena produk dikirim tepat waktu, tanpa hambatan. Hal ini membuktikan bahwa ketika perusahaan berani mengevaluasi dan memperbaiki proses kerja, hasilnya bisa sangat memuaskan. Tantangan dalam menerapkan ABM. Dalam proses penerapan ABM, PT Sakura menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Salah satunya adalah resistensi dari karyawan. Banyak yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama sehingga sulit menerima perubahan. Mereka khawatir bahwa sistem baru akan memperumit pekerjaan atau bahkan mengurangi peran mereka. Untuk mengatasi ini, perusahaan melakukan sosialisasi secara bertahap dan memberi pelatihan agar karyawan lebih memahami manfaat dari sistem yang diterapkan. Selain itu, biaya awal yang cukup besar juga menjadi kendala. Untuk meningkatkan efisiensi, PT Sakura berinvestasi dalam teknologi seperti sistem manajemen stok dan otomatisasi pengemasan. Meskipun dalam jangka panjang bisa menghemat biaya, di awal perusahaan harus mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perubahan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu membebani keuangan. Tantangan lain datang dari penyesuaian proses kerja antar divisi. Sistem baru menuntut koordinasi yang lebih baik dan pada awalnya terjadi miskomunikasi antar tim produksi, distribusi, dan administrasi. Namun setelah beberapa kali evaluasi dan perbaikan alur kerja, tim mulai terbiasa dan bisa bekerja lebih efisien. Strategi mengatasi tantangan dalam penerapan ABM. Dalam proses menerapkan Activity Based Management atau ABM, PT Sakura menghadapi beberapa tantangan, mulai dari resistensi karyawan, biaya awal yang cukup besar, hingga penyesuaian antar divisi. Namun mereka menyadari bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara instan, oleh karena itu perusahaan menerapkan beberapa strategi agar sistem baru bisa berjalan dengan baik tanpa menghambat operasional. Yang pertama, menerapkan perubahan secara bertahap. PT Sakura tidak langsung mengubah seluruh sistem sekaligus, melainkan menerapkannya secara bertahap. Perubahan mendadak seringkali membuat karyawan bingung dan kesulitan beradaptasi. Oleh karena itu, mereka memulainya dari bagian yang paling berdampak besar, seperti pengemasan dan distribusi, sebelum beralih ke bagian lain. Dengan cara ini, setiap tim bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan, agar tidak terbebani. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. Salah satu penyebab utama resistensi terhadap perubahan adalah kurangnya pemahaman. PT Sakura menyadari bahwa tanpa edukasi yang baik, karyawan akan sulit menerima sistem baru. Maka dari itu, mereka mengadakan pelatihan secara rutin untuk menjelaskan bagaimana sistem ini akan membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, perusahaan juga membuka ruang diskusi agar karyawan bisa menyampaikan pendapat dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan mereka. Mengelola biaya dengan perencanaan yang matang. Meskipun otomatisasi dan efisiensi dapat menghemat biaya dalam jangka panjang, investasi awal untuk perubahan ini cukup besar. PT Sakura menyiasatinya dengan memprioritaskan perubahan yang paling mendesak dulu,
Mereka tidak langsung membeli semua peralatan baru atau mengganti sistem secara penuh, tetapi melakukan perbaikan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan cara ini, perubahan tetap bisa meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu keuangan mereka. Yang keempat adalah memperbaiki komunikasi antar divisi. Dalam sistem baru, koordinasi antar divisi menjadi lebih penting. Jika tidak ada komunikasi yang baik, perubahan justru bisa membuat pekerjaan semakin kacau. Untuk menghindari hal itu, PT Sakura mulai menerapkan sistem koordinasi yang lebih terstruktur, seperti pertemuan rutin antar divisi dan penggunaan teknologi untuk memantau alur kerja. Dengan cara ini, setiap tim memahami peran mereka dalam sistem baru dan dapat bekerja lebih selaras. Manfaat jangka panjang dalam ABM. Penerapan Activity Based Management atau ABM tidak hanya berdampak pada efisiensi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam jangka panjang bagi PT Sakura. Salah satu manfaat utamanya adalah pengelolaan biaya yang lebih terkendali. Dengan sistem yang lebih efisien, perusahaan bisa mengalokasikan anggaran dengan lebih baik, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan keuntungan tanpa harus menaikkan harga produk. Selain itu, produktivitas karyawan meningkat karena mereka tidak lagi terjebak dalam proses kerja yang tidak efektif. Dengan tugas yang lebih terstruktur dan sistem kerja yang lebih jelas, mereka bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal. Dari sisi pelanggan, kepuasan meningkat karena produk tersedia tepat waktu, kualitas tetap terjaga, dan harga bisa tetap kompetitif. Dengan sistem kerja yang lebih efisien, PT Sakura bisa memastikan bahwa pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Keuntungan lainnya adalah perusahaan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, PT Sakura bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar, baik itu tren baru dalam industri fashion, persaingan bisnis, maupun tantangan ekonomi yang mungkin muncul. Kesimpulan, dari seluruh proses yang telah dijalani PT Sakura dapat disimpulkan bahwa penerapan Activity Based Management atau ABM bukan sekedar tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang membangun sistem kerja yang lebih efisien dan terstruktur. Dengan memahami aktivitas mana yang benar-benar bernilai tambah dan mana yang hanya membuang sumber daya, PT Sakura berhasil menekan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas produk atau kepuasan pelanggan. Tantangan dalam perubahan tentu tidak bisa dihindari, seperti resistensi karyawan, biaya awal yang cukup besar, dan penyesuaian sistem antar divisi. Namun dengan strategi yang tepat, seperti penerapan bertahap, pelatihan karyawan, dan peningkatan koordinasi, perusahaan mampu melewati hambatan tersebut dan mencapai hasil yang lebih baik. Manfaat yang diperoleh juga bukan hanya untuk jangka pendek. Dengan sistem yang lebih efisien, PT Sakura kini dapat mengelola biaya dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas karyawan, dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Perusahaan juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan karena telah memiliki budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Keseluruhan pengalaman PT Sakura ini membuktikan bahwa perubahan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan komitmen dan strategi yang terarah, setiap perusahaan bisa berkembang lebih baik, lebih efisien, dan lebih kompetitif di industrinya. Demikian contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya efisiensi dalam bisnis melalui penerapan Activity Based Management. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.